Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, sudah ada Bapak Abdul Mukti bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Pak Abdul Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Abdul, pertama-tama kami ingin tanya terlebih dahulu, Bapak posisi saat ini ada di mana Pak? Saya masih di Jakarta ini. Adakah rencana untuk menuju ke Yogyakarta Pak untuk menyaksikan prosesi pemakaman almarhum Buya Syafi'i? Ya insya Allah saya berangkat siang ini baca asar, penerbangan langsung dari Jakarta ke Yogyakarta International Airport. Mudah-mudahan nanti masih terkejar karena saya langsung ke tempat pemakaman. Iya, kita kehilangan sosok bangsa ya Pak, kehilangan yang sangat besar Pak. Tidak hanya terhadap PP Muhammadiyah tapi juga masyarakat Indonesia, Pak Abdul Mukti. Terima kasih atas simpatinya dan juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Mohon didoakan semoga Buya Husnul Khotimah diampuni segala dosanya dan mohon maaf jika beliau ada kesalahan-kesalahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Abdul, apakah ada informasi Pak kapan rencananya ini dari almarhum Buya Syafi'i ini akan dimakamkan hari ini Pak? Ya halo. Pak Abdul, bisa mendengar suara ya, saya? Halo. Ya. Ya, Pak Abdul, apakah ada informasi mungkin dari PP Muhammadiyah kapan rencananya almarhum Buya Syafi'i ini akan dimakamkan hari ini, Pak? Ya, tadi sudah ada informasi dari PP Jogja bahwa siang ini jenazah akan disolatkan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kemudian nanti baca asar, insya Allah diberangkatkan langsung dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta ke pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo. Ini pemakaman yang memang juga bagian dari perjuangan beliau Buya Syafi'i Ma'arif dan juga sesuai dengan pesan beliau untuk kalau beliau wafat dimakamkan di pemakaman umum Husnul Khotimah ini. Ya, Pak Abdul, kapan terakhir kali Pak mungkin kontakkan dengan almarhum ini? Kalau bersama dengan beliau memang sebelum Ramadan ya, waktu groundbreaking Rumah Sakit Muhammadiyah dan Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Bandung. Kebetulan saya satu pesawat dengan beliau ke sana, kemudian satu mobil juga dengan beliau dan banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan bagaimana kehidupan bangsa, bagaimana umat dan juga bagaimana Muhammadiyah harus lebih banyak berperan dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan. Setelah itu kami hanya chat saja lewat berbagai pembicaraan melalui WA. Tapi setelah itu beliau masih rajin memberikan saya buku-buku dan juga update informasi mengenai berbagai hal. Dan ya memang secara fisik saya tidak ketemu lagi dengan beliau setelah acara di Bandung itu. Karena kesibukan kami di PP Muhammadiyah juga kondisi kesehatan beliau yang memang pada waktu itu sudah mulai menurun dan beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Ya Pak Abdul, melihat dari sosok dari almarhum Buya Syafi'i ini seperti apa? Sosok yang seperti apa Pak Abdul? Ya, pertama saya mengenal dekat Buya Syafi'i ini sebagai seorang yang sangat sederhana dan sangat bersahaja, sangat bersih, sangat menjaga integritas. Beliau ini seorang yang sangat inklusif, yang egaliter, yang dekat dengan siapapun, dan sangat peduli kepada siapapun. Buya ini seorang elit yang tidak elitis. Dan beliau ini seorang yang memiliki keteguhan dan komitmen yang sangat tinggi terhadap moralitas bangsa dan juga komitmen untuk bagaimana Indonesia ini sebagai sebuah bangsa dan negara bisa terus tegak berdiri, berdaulat dan menjadi negara yang adil dan makmur, negara yang maju. Bahkan karena kecintaannya beliau kepada Indonesia dan persatuan Indonesia itu, beliau sempat mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa Indonesia ini harus tetap tegak dan berdaulat minimal sampai satu hari menjelang kiamat.
Ini saya kira menunjukkan betapa Buya adalah seorang negarawan yang memang sangat mencintai Indonesia dan sangat hero dengan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ini. Baik, Pak Abdul Muti, kita tahan terlebih dahulu karena saat ini kita akan langsung menuju ke Masjid Kauman Besar Yogyakarta untuk mendengar pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Ya, Pak Mahfud, kita lagi breaking news saat ini. Apa ada ingin Pak Mahfud sampaikan terkait dengan meninggalnya tokoh bangsa kita Buya Shafi'i Ma'arif, Pak? Kalau pesan saya kira saya turut berharap kepada kita semua seluruh putra bangsa, warga bangsa untuk mendoakan Bapak Shafi'i Ma'arif ini agar mendapat tempat yang layak di sisinya sesuai dengan amal-amal yang sangat baik dipersembahkannya untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara kita kehilangan seorang tokoh besar, Buya Shafi'i Ma'arif, yang meskipun beliau bukan seorang ningrat, bisa disebut seorang bangsawan dalam bahkan dia selalu berpikir untuk kepentingan bangsanya sampai saat-saat terakhir. Nah, oleh sebab itu saya kira kita semua yang mencintai Pak Shafi'i Ma'arif perlu melanjutkan ide-idenya dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, yaitu rukun, bersatu, kompak, saling membantu dalam prinsip hubungan antar manusia. Ya, kalau hubungan antar manusia itu seperti diajarkan oleh agama yang diyakini oleh Pak Shafi'i Ma'arif, kita tidak membeda-bedakan ikatan primordial. Semua manusia itu hidup dalam kosmopolitanisme gitu ya, hidup dalam kesewargaan. Prof.nya banyak bersinggungan langsung dengan Buya Shafi'i. Ya. Kenangan-kenangan yang paling melekat yang Prof rasakan Buya Shafi'i ini seperti apa, Prof? Ini Buya Shafi'i itu sebenarnya ketika muda sebagai pemuda itu sama dengan saya juga mendambakan agar Indonesia itu dikuasai oleh Islam karena Islam mayoritas. Kemudian tidak harus negara itu harus bersimbolkan Islam, tapi harus menjadi negara agamis Indonesia. Maka Pancasila bagi Buya Shafi'i itu adalah pedoman berbangsa dan bernegara yang kompatibel. Artinya tidak mengganggu kelancaran perjuangan umat Islam untuk berbangsa dan bernegara dan beribadah. Itu yang diajarkan Pak Shafi'i kepada kita. Bahwa Islam itu agama kemanusiaan, semua orang saudara, urusan ibadah mahdoh urusan masing-masing. Dan saya adalah asisten Pak Shafi'i ketika mengajar mata kuliah Pancasila 2 dulu. Pancasila 2 itu Pancasila filsafat kenegaraan. Kalau Pancasila 1 itu mengenal sejarah Pancasila dan ide-ide ketatanegaranya. Kalau Pancasila 2 sudah mahasiswa mau tamat itu diajari itu 1 semester. Saya mengajar bersama Pak Shafi'i Ma'arif. Saya sebagai asistennya waktu itu. Jadi saya punya kenangan yang cukup dalam. Ya, Prof, mungkin kita butuh informasi mengenai agenda nanti untuk pemakaman Buya Shafi'i. Terus kemudian apakah kami mendapat info katanya Presiden juga akan ke sini untuk melayat. Bisa dikonfirmasi soal itu, Prof? Saya belum mendapat konfirmasi dari Istana apakah Pak Presiden akan ke sini apa tidak dalam waktu 2-3 jam ke depan ini. Tetapi tadi saya berkoordinasi dengan Istana tentang pemakaman. Sebenarnya Buya Shafi'i ini adalah pemegang bintang Mahaputra utama, itu berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, kalau itu mau dilakukan, kita mau memfasilitasi, negara mau memfasilitasi karena itu memang tempatnya pahlawan sekelas Pak Shafi'i Ma'arif. Tapi tadi saya koordinasi dengan keluarga dan Pak Haidar Nasir, rupanya 24 Februari yang lalu Pak Shafi'i Ma'arif itu sudah memesan makamnya sendiri di pemakaman Muhammadiyah di Kulon Progo. Jadi tidak di Taman Makam Pahlawan. Kita doakan kepergiannya lah. Dimanapun beliau beristirahat, insya Allah. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam yang saat ini datang langsung untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada Buya Shafi'i yang saat ini jenazahnya masih disemayamkan di Masjid Kauman Yogyakarta. Kita masih menunggu tahapan yang ada di sini. Nanti setelah ini kami juga akan mencoba untuk
berbincang langsung dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, dan ini di depan saya ada Prof. Haidar. Prof, izin. TV One lagi breaking news saat ini. Boleh kami... Oh iya, baik. Ini kunci. Ya, sepertinya Prof. Haidar Nasir masih belum berkenan, dan kita masih menunggu perkembangan terbaru dari lokasi ini tentang persiapan pemakaman Buya Shafi'i Ma'arif. Mungkin seperti itu sementara yang bisa saya gambarkan pada breaking news kali ini mengenai situasi di sini. Baik, terima kasih Budi Zulkifli. Tadi pemirsa kita sudah menyimak bersama-sama pernyataan resmi dari Menko Polhukam Mahfud MD mengenai sosok dari almarhum Buya Shafi'i. Dan kita langsung menuju kembali pemirsa ke Bapak Abdul Muti, sudah selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Abdul Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, mungkin bisa dilanjutkan Pak mengenai cerita sosok dari almarhum Buya Shafi'i ini seperti apa menurut Pak Abdul Muti? Ya, tadi saya sampaikan beliau ini seorang yang sangat egaliter, seorang yang sangat dekat dengan siapapun dan tidak pernah menjaga jarak dengan siapapun. Beliau sangat dekat dengan kalangan muda, termasuk misalnya dengan saya yang secara usia sangat jauh, tetapi tidak pernah ada kecanggungan beliau berinteraksi dengan saya dan juga dengan kalangan yang lebih muda dari saya sekalipun. Buya ini adalah seorang yang juga senantiasa memberikan optimisme kepada kami sekalian. Betapapun kita ini dalam keadaan yang sulit, tapi kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Kita harus tetap optimis bahwa kehidupan umat dan kehidupan bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Nah, inilah saya kira yang senantiasa beliau tanamkan kepada kami, kalangan muda di Muhammadiyah, juga saya kira kepada masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Buya adalah seorang yang kritis ya, dan sangat hero terhadap keadaan bangsa dan negara. Tetapi sikap kritisnya itu adalah bagian dari bagaimana beliau merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Dan ini juga beliau sebagai seorang yang merdeka dan senantiasa berpikir dan bersikap yang sangat merdeka. Beliau tidak ada agenda yang bersifat pribadi menyangkut kekuasaan. Dan juga tidak ada hal yang sifatnya pribadi menyangkut kekayaan. Beliau senantiasa merasa cukup dengan apapun yang dimiliki dan hidup sederhana dengan segala kemungkinan untuk beliau bisa hidup bermewah-mewahan. Tetapi itu semua tidak beliau lakukan. Beliau memilih tetap hidup dan tinggal di rumahnya yang sederhana di Jogja, dan juga tetap memilih untuk tinggal bersama dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, tidak ingin sama sekali diistimewakan, walaupun sebenarnya ada banyak alasan untuk beliau diistimewakan. Tetapi sekali lagi, Buya adalah seorang yang sangat berintegritas, seorang yang sangat bersahaja dan memiliki sikap dan pribadi yang merdeka, yang menyatu antara perkataan dengan tindakannya, dan untuk itu maka beliau tentu saja adalah figur teladan yang kita semua dapat banyak belajar dari Buya Shafi'i Ma'arif. Bagaimana menjadi seorang ilmuwan, seorang intelektual, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan pada saat yang sama juga bagaimana menjadi rakyat biasa. Ya, Pak Abdul Muti, beliau ini adalah sosok yang intelektual, kritis, dan juga sederhana menurut Anda. Apa kira-kira kontribusi yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa TV One serta peran-peran dari almarhum Buya Shafi'i ini di PP Muhammadiyah, Pak Abdul? Ya, beliau ini diberi amanah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah itu 5. Pada saat itu banyak juga yang menginginkan untuk beliau masih berkhidmat di PP Muhammadiyah. Tapi beliau mengatakan saya sudah cukup dan harus ada generasi baru yang melanjutkan kepemimpinan beliau di PP Muhammadiyah.
Buya Shafi'i adalah seorang yang sangat elegan gitu, dan seorang yang juga tidak suka dengan formalitas, ya. Tidak suka seremonial yang sangat berpanjang-panjang. Dalam ceramah-ceramah beliau hanya menyampaikan pidatonya beberapa menit saja, paling lama 30 menit. Bahkan ketika beliau baru-baru menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, ketika pelantikan juga tidak pakai naskah pelantikan. Cukup beliau menyatakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, saudara-saudara saya lantik sebagai misalnya ketua, waktu pelantikan saya misalnya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, atau dengan wilayah juga seperti itu. Saya lantik sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan seterusnya. Tidak suka seremonial, tetapi beliau meletakkan dasar-dasar berorganisasi yang sangat tertib. Buya Shafi'i adalah seorang yang di dalam internal Muhammadiyah sendiri memang menjadi figur yang mendorong Muhammadiyah ini memiliki pemikiran-pemikiran yang terbuka. Pada masa beliau, PP Muhammadiyah itu untuk pertama kali membentuk Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Dan dunia intelektualisme di Muhammadiyah pada masa Buya Shafi'i Ma'arif berkembang dengan sangat bagus, terutama di kalangan muda. Di kalangan muda yang memang mereka memiliki antusiasme yang tinggi untuk tampil dengan pikiran-pikirannya yang baru, dan Buya memang menjadi pemandu mereka dan juga menjadi mentor untuk bagaimana anak-anak muda ini bisa terus menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, tidak hanya dalam konteks keislaman, tapi juga dalam konteks keindonesiaan dan kemanusiaan global. Ini yang saya bisa sampaikan kaitannya dengan bagaimana hal yang signifikan dari Buya Shafi'i Ma'arif ketika memimpin dan sampai sekarang masih dekat dengan kita di PP Muhammadiyah maupun dengan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Pak Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah atas sharingnya. Kami juga mengucapkan sekali lagi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tidak hanya untuk PP Muhammadiyah, tapi juga seluruh bangsa masyarakat Indonesia kehilangan sangat besar terhadap sosok bangsa Buya Shafi'i ini. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.